Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita jumpa lagi dalam refleksi bacaan hari Minggu. Dan kali ini bersama-sama akan kita baca dari bacaan Minggu 25 Juli 2021. Bacaan pertama diambil dari kitab 2 Raja-Raja bab 4 ayat 42 hingga 44. Sekali peristiwa datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi Elisa abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang?" Jawab abdi Allah itu, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang yang makan bahkan akan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1-6. Saudara-saudara, aku orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasehati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita semua, yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai semua. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1-15. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput.
Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Teman-teman semuanya, bacaan hari ini mengundang kita untuk sungguh-sungguh percaya akan penyelenggaraan Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi yang terbatas sekalipun, Tuhan itu sanggup mencukupi, bahkan bukan hanya cukup, bahkan berlebih. Maka memang kita diundang untuk percaya. Namun percaya itu harus diungkapkan lewat beberapa hal yang kita lihat pada bacaan hari ini. Dan saya mau menawarkan 3 hal kepada kita semuanya lewat bacaan kita hari ini. Pada bacaan pertama kita lihat tadi Elisa punya roti 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Ini jumlah yang gak cukup untuk diberi makan kepada 100 orang, bagi 100 orang. Maka waktu Elisa bilang, "Berikanlah kepada orang-orang ini," pelayannya bertanya, "Bagaimana aku dapat menghidangkan ini kepada 100 orang?" Tapi Elisa bilang, "Tuhan bilang orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Dan terbukti waktu yang terbatas bahkan kurang itu diberikan karena mau mencintai, mau memberkati orang lain. Mereka tidak kekurangan, bahkan ada sisa. Pada bacaan Injil kita lihat ada cerita yang serupa. Ada 5.000 laki-laki, belum termasuk mungkin istri dan anak-anak mereka, yang perlu diberi makan. Padahal mereka tidak punya makanan. Yang ada, kata Andreas, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu kita lihat bahwa Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikan kepada mereka. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Artinya apa? Ada 2 hal di sini yang kita lihat, atau bahkan 3 langsung dalam satu kalimat ini. Yang pertama, Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Artinya anak ini punya terbatas, anak ini tidak punya banyak, tapi waktu Yesus minta supaya apa yang dimiliki anak ini dibagikan jadi berkat bagi orang banyak, anak ini rela memberi. Berapa banyak dari kita yang punya terbatas, tapi kita tidak mau berbagi karena kita berpikir ini hanya cukup untukku saja. Tapi anak ini, dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, walaupun dia serba terbatas atau mungkin kekurangan, tetapi dia memberi dari kekurangannya. Itu yang pertama. Percaya itu berarti memberi dari kekurangan, karena tahu pasti bahwa Tuhan tidak akan menelantarkan kita. Yang kedua, waktu 5 roti 2 ikan itu diberikan kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil roti itu lalu mengucap syukur. Mengucap syukur. Di tengah kekurangan dan keterbatasan, kita perlu mengucap syukur. Lalu setelah mengucap syukur, apa yang selanjutnya dilakukan? Murid-muridnya itu bekerja keras. Mereka membagi-bagikan. Bayangkan 12 orang
bertugas membagi-bagikan makanan bagi 5.000 orang, dan itu baru laki-laki, belum istri dan anak-anak mereka. Itu pekerjaan yang luar biasa, tidak mudah. Logistik, 12 orang bekerja keras membagikan makanan bagi lebih dari 5.000 orang, kerumunan. Maka ada unsur kerja yang perlu dilakukan. Maka kita lihat teman-teman semuanya 3 hal. Memberi dari kekurangan, bersyukur pada Tuhan walaupun kita memberi dari kekurangan sehingga kita mungkin gemeteran juga, tapi toh bersyukur. Dan yang ketiga, kerja keras, tetap kerja, tidak malas-malasan. Maka gak heran kita lihat pada bacaan yang kedua, Paulus bilang kepada jemaat di Efesus supaya kita hidup seperti orang-orang yang berpadanan dengan panggilan itu. Artinya kalau kita memang dipanggil menjadi pengikut Kristus, maka hiduplah seperti seorang pengikut Kristus yang mengasihi dan membantu sesama. Karena sebagai pengikut Kristus, kalau kita hidup benar, hidup membantu sesama, menolong sesama dengan penuh percaya pada penyelenggaraan Tuhan, maka ada janji Tuhan bahwa kita tidak akan kekurangan. Untuk itu saya mau mengajak kita semua, di tengah-tengah situasi yang penuh tantangan ini sekalipun, mari ungkapkan percaya kita lewat memberi dari kekurangan, bersyukur terus akan penyertaan Tuhan, dan bekerja dengan keras, rajin, tekun. Maka niscaya penyertaan Tuhan, kelimpahan Tuhan menyertai kita. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikast yang lain.